Kenapa sih mas? Tanya Melisa panik. Siapa yang bikin Ra? Dia justru balik bertanya kepada istrinya. Enggak tahu. Aku aja baru lihat, katanya baru datang, jawab Melisa jujur. Reza menelan ludahnya dan menjatuhkan sendok yang dia pegang, membuat Melisa bingung dengan perubahan sikap Reza. Tok tok tok. Suara ketukan pintu membuat keduanya menoleh dengan cepat. Kamu yang buka. Aku mau mandi, ucap Reza dengan langkah tergesa meninggalkan Melisa yang diam tidak bergeming. Mas Reza kenapa sih? Ini salah, ada apa ya? Gumam Melisa lalu beranjak untuk membuka pintu. Ceklek. Maaf Nona, Nyonya dan Tuan sudah kembali, ujar seorang pelayan sambil menunduk. Iya, nanti kami ke bawah. Terima kasih, sahut Melisa, lalu menutup kembali pintu kamarnya. Mas, cepetan, Mama sama Papa sudah pulang. Kita ditunggu di bawah, teriak Melisa kepada suaminya yang berada di dalam kamar mandi. Tak ada jawaban, Melisa memilih kembali ke sofa untuk menghabiskan salad buahnya. Baju Ra? Iya. Melisa langsung bangun dari duduknya setelah meletakkan sendok. Dia melangkah menuju lemari untuk mengambil baju santai untuk suaminya. Ayo mas, ajak Melisa setelah melihat Reza sudah berpakaian lengkap namun malah duduk di tepi tempat tidur. Kamu duluan deh. Ih, kamu tuh kenapa sih? Abis makan salad buah jadi aneh. Reza mendesah. Raut wajahnya seakan mengatakan ia tidak ingin keluar. Ayo, kita udah ditunggu. Melisa menarik tangan Reza paksa. Reza yang pasrah akhirnya bangun dengan melangkah malas mengekor di belakang istrinya. Ma, Pa, sapa Melisa dan Reza bersamaan saat keduanya menyalami punggung tangan orang tua mereka dengan takjub. Apa kabar kalian? Tanya Mama pada Melisa setelah melepaskan pelukannya. Baik, Ma. Dari mana, Zah? Tanya Papa dengan senyum hangatnya seperti pura-pura tidak tahu. Honeymoon dong, Pa, sahutnya bangga sambil merangkul bahu istrinya dan mengecup pipi Melisa sekilas. Kakak nggak ngajak-ngajak adik, ucap Amira dari arah luar bersama Rosa. Haha, maaf Di, ini urusan orang dewasa, jawab Reza sambil tangannya mencubit pipi gembil adik kesayangannya itu. Sakit lepas, rengek Amira menjauh pindah ke sebelah papanya. Papa bawa apa? Tanya Amira langsung mendorong pria parubaya itu yang baru saja sampai. Bawa apa ya? Bawa kerinduan yang pastinya untuk putri bungsu Papa, sahut Papa memeluk Amira. Tuh, kayak Papa nih, aku dipeluk bukan dicubit, ledek Amira dengan menjulurkan lidahnya. Kakak udah punya yang dipeluk, ngapain peluk buntelan kayak kamu? Reza yang tidak mau kalah terus saja saling meledek, membuat yang lain menggelengkan kepalanya saking kemasnya dengan tingkah kakak beradik itu. Sudah, kalian ini kalau bertemu gak ada akurnya, ucap Mama kesal. Memang kalian kemana? Tanya Mama akhirnya untuk menyudahi perdebatan kedua anaknya itu. Ke laut mah, jawab Melisa tersipu malu. What? Teriak Rosa, membuat semuanya langsung menoleh ke arahnya. Kamu kenapa? Tanya Papa bingung. Laut mana kak? Rosa langsung meringsek mendekati kakak sepupunya itu karena rasa penasarannya. Laut hatimu ya Ra, yang dalamnya seperti cintaku padamu. Reza justru menjawab pertanyaan Rosa dengan menatap lekat kedua mata istrinya. Rosa yang mendengar langsung membelalakan matanya sambil menutup mulut tidak percaya. Plak! Reza langsung menoleh saat bahunya ada yang memukul dengan gagang sapu. Ketemu juga kan? Reza tersenyum dengan sangat terpaksa saat melihat siapa yang sudah memukulnya dengan gagang sapu. Yang? Lirih Reza. Anak nakal, jawab wanita parubaya yang sore tadi membuatkan salad buah untuk Melisa. Enggak Eyang, aku enggak nakal, protes Reza yang langsung meringsak di balik tubuh istrinya. Mas Reza kenapa? Tanya Melisa bingung. Kamar aja yuk, bisik Reza pelan. Ada apa sih? Melisa melihat secara bergantian antara suaminya dan juga Eyang yang masih berdiri dengan gagang sapunya. Sudah,
Mama lagi-lagi mendengus kesal. Eyang belum tidur. Mama tiba-tiba bangun dan menghampiri Eyang. Dibawanya wanita parubaya itu untuk duduk bersama. Eyang kapan datang? Tanya Reza basa-basi. Yakin kamu gak tahu kapan Eyang datang? Ya ampun, aku lagi pura-pura gak tahu, ucap Reza gemas. Ayo Ra, kabur, cepetan. Dengan cepat Reza langsung menarik tangan istrinya menuju tangga. Mas Reza pelan-pelan, teriak Melisa yang terkejut dengan sikap Reza. Darurat Ra. Tadi siapa? Tanya Melisa masih penasaran saat mereka sudah berbaring di balik selimut. Eyang, sahut Reza santai. Nenek Mas Reza? Bukan. Yang jelas sebelum Mama dan Papa bikin aku, Eyang udah ada di sini, kata Reza. Maksudnya gimana? Melisa yang semakin tidak mengerti malah bangun dari tidurnya. Ceritanya panjang, nanti kamu malah tidur. Ya nggak apa-apa, Mas Reza jadi dongengin aku. Gak mau rugi, jawab Reza. Ya udah cepetan cerita. Eyang siapa? Besok aja ceritanya. Sekarang tidur yuk. Aku besok udah kantor, ajak Reza setelah menguap berkali-kali. Tumben ngajak tidur, haha. Tidur dulu bentar. Tengah malam bangun patroli. Akunya masih lemas. Kebiasaan. Kini keduanya sudah saling memeluk dalam kehangatan angin malam. Mengarungi mimpi masing-masing untuk bersiap menyambut pagi esok hari. Terdengar dengkuran halus yang menandakan Reza benar-benar terlelap. Nanti siang ke kantor ya, kita langsung pulang ke apartemen, ucap Reza kepada Melisa yang sedang memasangkan dasi di lehernya. Buru-buru banget sih. Aku kangen lihat kamu beraksi di dapur. Wajah Melisa dihujani kecupan mesra dari suaminya. Udah maaf ya Ra, aku tidur sampai pagi, aku gak jadi patroli, kekeh Reza sambil mencubit hidung mancung istrinya. Aku malah bersyukur Mas Reza bablas tidurnya. Wah gitu ya. Reza kini sudah meletakkan tangannya di pinggang. Melisa langsung berhenti tertawa saat melihat Reza sudah memasang wajah masam. Hihi sayang, nanti siang pokoknya ke kantor. Awas kalau nggak datang, ancam Reza. Melisa menelan ludahnya. Dia membayangkan apa yang akan terjadi siang nanti. Kakak ditungguin di ruang kerja Papa, ucap Amira saat Reza menarik kursi meja makan. Tumben, ada apa Mas? Aku nggak tahu. Kamu sarapan duluan ya. Aku nemenin Papa dulu. Melisa mengangguk paham. Tok tok tok. Reza mengetuk pintu ruang kerja papanya yang tidak sembarangan orang bisa masuk. Mah, Pa, sapa Reza setelah masuk. Duduk ya, tidak apa-apa. Ada apa? Tanya Reza bingung. Tidak biasanya waktu sarapan justru dipakai untuk berdiskusi di ruang kerja. Kamu kapan kembali ke apartemen? Sore, Pak, jawab Reza. Kenapa nggak di sini aja sih? Mama yang belum ikhlas melepas anak menantunya masih memaksa untuk mereka tetap tinggal di sini. Ma, kan sekarang ada Eyang. Mama nggak ada alasan lagi ya, kekeh Reza. Justru itu, Papa sekarang suruh Eyang kembali ke rumah ini lagi untuk jaga kalian, ucap Papa serius. Maksud Papa? Papa rasa kamu tahu bagaimana Rosa memperlakukan istrimu. Iya Pak, maka itu Reza bawa Melisa pergi. Baru digangguin sama bocah kecil aja, paniknya sampai beli kapal pesiar miliaran, sindir Mama. Gemes, karena dengan kelakuan anaknya yang terkadang di luar dugaan. Reza yang mendengar itu hanya mengusap tengkuknya malu. Honeymoon mah. Papa gak nyangka kalau Rosa masih sangat terobsesi padamu, Za. Yang penting nanti juga dia akan keluar negeri, Pak. Gak akan ganggu menantu kita lagi, ucap Mama menenangkan suaminya. Reza yang terkejut langsung menggelengkan kepalanya cepat. Enggak, Pak. Reza gak mau istri Reza tahu banyak hal, tolaknya dengan mengibah. Iya, Mah. Semoga rumah tangga kalian terbebas dari hama dan serangga. Amin. Semoga, Mah, Pak. Bagaimana kalau Eyang ikut kalian ke apartemen? Ucap Papa memberi saran. Udah ikut kakak aja ya, Papa belum sarapan. Ucap Reza saat meraih jasnya di kursi meja makan.
Loh, Mas Reza gak sarapan dulu? Gak sayang, nanti aja di kantor. Melisa hanya mengganggu dan mengikuti langkah suaminya menuju teras depan. Aku masuk duluan ya, kata Amira langsung membuka pintu. Gadis cantik itu sudah paham betul apa yang akan dilakukan kakaknya. Drama wajib sebelum berangkat ke kantor. Jangan lupa nanti siang. Lagi-lagi Reza mengingatkan istrinya. Mas Reza mau bawain makan siang apa? Biar aku masak. Gak usah, aku cuma mau makan kamu. Ih, aku serius. Ya udah, sekarang aja ikut ke kantornya. Reza langsung menarik tangan Melisa, namun dengan cepat dia menahannya. Gak usah macem-macem, kerja sana. Mas Reza janji mau bawa aku keluar angkasa. Emang iya? Tanya Reza bingung. Iya, makanya cari uang yang banyak. Reza nampak diam, lalu dia menggelengkan kepalanya. Istriku gak pernah minta apa-apa, bahkan black cardnya pun sama sekali belum tersentuh. Tapi sekalinya minta sesuatu langsung gak tanggung-tanggung maunya keluar angkasa. Kata Reza yang langsung menghujani wajah istrinya dengan kecupan kecil, namun penuh rasa sayang. Iya dong, balas Melisa. Tin, kakak udah siang tahu, jangan kotorin mata suci aku terus, bisa gak sih? Omel Amira yang sudah mengagetkan Reza dan Melisa dengan menekan klakson. Bawel, sut Reza pada adik kecilnya itu. Hati-hati di jalan. Iya, hatimu udah sama aku mas, kekeh Melisa langsung menimpali omongannya sendiri sebelum Reza menjawabnya. Tuh kan, aku gak mau kerja jadinya nih, ucap Reza yang belum menutup kaca mobilnya. Berangkat sekarang atau aku gak akan datang ke kantor Mas Reza ya, ancam Melisa. Oke. Setelah kepergian suaminya, Melisa kembali masuk ke dalam rumah. Masih ada Rosa, Mama, dan juga Papa yang terlambat untuk sarapan. Kamu kenapa gak minta Reza untuk di sini saja sih Mel? Ucap Mama pada menantunya yang duduk kembali di meja makan. Aku udah bilang, tapi Mas Reza gak mau. Itu apartemen Kak Manda kan? Rosa memotong pembicaraan. Kini mata Melisa, Mama, Papa langsung tertuju padanya. Papa yang menahan emosinya hanya mendesak kesal. Amanda maksudmu? Tanya Melisa kepada Rosa. Dan Rosa dengan santainya menganggukkan kepalanya. Cak, bisa gak jaga bicaramu? Kata Mama yang tak enak hati kepada menantunya. Loh, aku tadi juga kan nanya, apa yang dimaksud itu apartemennya Kak Manda yang sekarang ditempati Kak Reza? Cukup Rosa, bentak Papa, membuat Melisa dan Mama terlonjak kaget. Ketika wanita itu akhirnya hening, tidak ada yang berani berbicara lagi termasuk Rosa yang hanya menundukkan kepalanya. Papa berangkat. Mama dengan cepat langsung berjalan mengikuti suaminya sampai ke teras rumah. Cukup ini yang terakhir keponakanmu mengganggu menantuku mah, ucap Papa tegas. Pria parubaya ini sudah sangat bersabar akan tingkah Rosa yang mengusik rumah tangga anaknya. Iya Pak, nanti Mama bicarakan sama Rosa. Papa hati-hati di jalan ya. Jaga anak-anak di rumah juga ya Mah. Mama menghela napas saat mobil suaminya perlahan menjauh dari pandangannya. Rasa kesal kini menyeruak di hati kecilnya bila mengingat keputusan bodohnya yang mau menjodohkan Reza dengan Rosa di saat anak sulungnya itu terpuruk. Mama yang saat itu sangat terpuruk melihat Reza yang dikhianati dan ditinggalkan saat menjelang pernikahannya justru meminta Rosa menggantikan Amanda. Namun untungnya Papa dengan tegas menolaknya. Apa yang kamu lamunkan? Eyang tiba-tiba datang dan mengagetkan Mama yang masih berdiri di teras rumah dengan pandangan kosong. Tidak, aku hanya memikirkan anak-anak yang... Ayo masuk, ajak Eyang. Kemudian, yang diikuti Mama. Meja makan kini kosong. Melisa dan Rosa nampaknya sudah kembali masuk ke dalam kamar mereka masing-masing. Sedangkan Mama langsung menuju kebun belakang rumah untuk mengurus beberapa tanaman hiasnya. Tok tok tok. Iya sebentar. Dengan langkah gontai, dia membuka pintu kamarnya. Eyang, ucap Melisa kaget dengan sosok yang berada di depannya. Boleh Eyang masuk?
pintanya sopan. Tentu, silahkan masuk Eyang. Perasaanku gak enak banget ya. Ada perlu apa yang kesini? Semoga hanya untuk sekedar mengobrol. Melisa yang mengekor di belakang Eyang akhirnya ikut duduk di sebelahnya. Walau ada sedikit keraguan, tapi Melisa mencoba untuk tetap tenang. Wanita parubaya itu tersenyum ramah ke arahnya, membuat Melisa canggung dan hanya menundukkan wajahnya untuk menyembunyikan rasa cemasnya. Apa kamu tidak ingin Eyang kemari? Tanya Eyang memecah keheningan. Enggak Eyang, jawab Melisa cepat. Kemarilah. Eyang meraih tangan dingin Melisa untuk dia bawa ke pangkuannya. Kamu cantik, ucap Eyang dengan senyum hangatnya. Terima kasih Eyang. Reza pasti sangat mencintaimu. Semoga Eyang, aku berharap begitu, jawab Melisa malu-malu. Eyang bisa merasakannya, kalian pasti bahagia. Terdengar ponsel Melisa bergetar di atas nakas. Dia meminta izin pada Eyang untuk menerima teleponnya. Iya Bi, jawab Melisa saat tersambung. Lagi apa? Tanya Reza langsung. Lagi sama Eyang. Ngapain? Reza seperti menyelidik. Ngobrol aja. Udah cepetan kesini, ditanya dan langsung menutup teleponnya. Melisa menatap layar ponselnya yang mati sambil menggelengkan kepalanya. Eyang yang melihat ekspresi Melisa langsung beranjak menghampiri dan mengusap punggung Melisa. Pergilah, temui suamimu, ucapnya lalu pergi. Melisa hanya menatap punggung Eyang yang berjalan keluar dari kamarnya. Ada apa sih dengan kalian? Gumam Melisa. Sampai di sebuah gedung pencakar langit, kaki Melisa langsung tertuju pada sebuah lift VIP. Kotak besi itu langsung mengantarnya menuju ruangan seorang presiden direktur, siapa lagi kalau bukan suami dadakannya. Siang Vi, sapa Melisa pada sekretaris cantik Reza. Siang Bu, jawabnya sopan dan langsung berdiri. Bapak ada? Tanya Melisa. Masih belum selesai meeting Bu, mungkin sebentar lagi. Oke, saya tunggu di dalam ya. Viana hanya mengangguk dan mempersilahkan istri dari bos besarnya itu melangkah memasuki ruangan Reza. Ceklek. Harum parfum suaminya langsung menyeruak ke dalam indera penciumannya. Harum yang menenangkan, yang mampu membuat siapapun di dekatnya akan selalu betah. Sendirian lagi, gumamnya setelah menghempaskan bokongnya di sofa tempat biasa ia menunggu Reza. Udah lama gak kesini, malah ngantuk. Kini dia justru melangkah masuk ke dalam sebuah kamar yang ada di belakang lemari besar. Melisa yang sudah menguap akhirnya merebahkan dirinya di tengah kasur berukuran king size itu. Matanya tidak lagi bisa ia tahan dan akhirnya terlelap. Reza yang baru menyelesaikan urusan pekerjaannya langsung masuk ke dalam ruangannya melewati meja Viana yang kosong. Tumben, keluyuran kemana sih dia? Gumam Reza pada sekretarisnya itu. Dengan langkah gontai, akhirnya dia sampai di sofa untuk menyandarkan tubuhnya. Reza memijat pelipisnya yang sedikit pusing karena pekerjaan yang menguras otak dan energinya. Ini apa? Reza meraih tas kecil di atas meja. Umpan datang, piknik tahu aja lagi mumet butuh traveling, kakak Reza dengan senyum jahil penuh kemesuman. Kali ini dia langsung bangun dari duduknya, berjalan ke arah sebuah pintu yang dia yakini istrinya berada di dalam sana. Ceklek. Reza membuka pintu dengan sangat pelan. Senyum langsung mengambang saat melihat sang istri sedang meringkuk memeluk bantal. Langkah kakinya berhenti di tepi tempat tidur. Disapanya, kepala Melisa kemudian menyingkirkan anak rambut yang menutupi sebagian wajah cantiknya. Tidak membuang waktu lama, Reza langsung membuka jas dan dasinya. Perlahan dia merangkak naik ke atas ranjang, merapatkan tubuhnya agar lebih leluasa mendekap sang istri. Padahal aku lapar loh, tapi lihat kamu begini, aku makan kamu aja dulu. Satu kecebaan mendarat sempurna di kening Melisa, membuat Reza semakin bersemangat untuk melancarkan aksinya. Tangannya sudah merayap kemanapun yang dia suka dengan bibir yang sudah menjelajahi tebing putih istrinya. Kuprak.